Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Hari ini kembali lagi dengan channel YouTube Mukriadi Vlogger Jambi. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang hasil rapat kami kemarin selaku camat diundang rapat bersama para distributor pupuk, para koordinator pertanian di lapangan, begitu juga dengan pihak-pihak yang terkait dengan pertanian yang ada di lapangan. Nah, kemarin Bapak Bupati menegaskan, ya, dalam hal ini disampaikan oleh Kabak SDA bahwa permasalahan pupuk di lapangan akan segera diselesaikan, terutama menyangkut dengan pendistribusian yang tidak merata. Kemudian ada juga tempat-tempat yang tidak cukup kuota. Ada juga sama sekali tidak menerima pupuk subsidi, sementara mereka sangat layak untuk menerima pupuk subsidi. Tapi sering hal ini salah, ya, di lapangan. Tidak sedikit orang kaya yang menikmati untuk memupuk sawitnya yang berhektar-hektar itu. Hari ini ditegaskan oleh Bapak Bupati Merangin melalui Kabak SDA, ya, bahwa itu semua akan ditertibkan, ya, baik itu secara pengelolaan di lapangan, pendistribusian di lapangan, kemudian juga masalah administrasi, pelaporan, ya, karena di lapangan terutama koordinator pertanian di lapangan itu tidak membuat laporan tertulis kepada para camat, ya, atau juga tidak melaporkan secara lisan. Jadi ibarat, ya, membuang batu ke lubuk, membuang batu ke air, tenggelam, tidak ada jejak dan tidak ada bekas. Dan laporan itu katanya online, ya, online langsung pusat. Padahal camatnya selaku pemegang wilayah, pemegang kekuasaan di kecamatan, seharusnya dia harus melaporkan secara tertulis ataupun tidak tertulis kepada camat. Gitu juga laporan ke kabupaten. Nyatanya itu tidak terjadi. Nah, semoga saja ke depan itu memang betul-betul ditertibkan, ya, administrasi, pendistribusian dan sebagainya itu yang sangat merugikan banyak orang, sangat merugikan orang yang betul-betul butuh, ya, ternyata tidak dapat. Nah, berikut mari kita dengarkan dan kita saksikan. Yuk kita ikuti berikut ini. Bersubsidi. Ini harapan saya, ya. Jadi silakan ada komitmen bersama di sini. Mantap. Yang mana masuk RDKK penuhi. Apabila tidak terpenuhi, sampaikan apa alasannya. Begitu juga Pak Camat, kewajibannya apa? Manakala pupuk sudah turun ke pengecer, ambil. Yang terdaftar RDKK ambil. Kalau tidak, jangan menyalahkan lagi ke pengecer. Pengecer juga nebus dan distributor. Nah, itu gitu. Itu kira-kira, ya. Kita fit di sini, keterbukaan wajib kita junjung tinggi. Tidak ada kepentingan kita. Pak Kapak ada? Kalau saya sama beliau, saya yakin on the track saja kita. Kan di Twitter kok ada kepentingan? Tidak ada kan? Nah, tidak ada kepentingan. Pak Camat pun juga tidak ada. Sama-sama, ya? Sama-sama, ya. Kita keterbukaan di sini, Pak, ya. Iya, ini komitmen betul nggak ini? Iya. Betul, ya? Iya, betul. Di tahun 2004 tidak ada lagi penyelewengan subsidi, ya? Pak, Bu, yakin? Yakin? Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf Pak, Kapak, saya harus mendahului. Nah, saya mendahului, ya. Izin, Pak, saya mendahului. Adalah berdasarkan DKK daripada kelompok tani. Nah, sekarang RDKK itu kelompok tani yang keluar itu yang tidak tahu petani siapa saja yang mendapatkan pupuk itu. Nah, itu Pak, karena di petani itu tidak ada keterbukaan di situ, Pak. Nah, kalau bisa, apa salahnya? Mungkin dari kabupaten sampaikan dengan kepala desa bahwa yang dapat RDKK yang dapat pupuk tahun ini adalah ini orangnya. Nah, malah kan orang yang berhak itu untuk mendapat pupuk tidak dapat, Pak, karena belum keluarlah bermacam alasan tidak dapat. Nah, tapi kalau sudah ada data validnya, data dari kabupaten, dari pertanian tadi yang turun ke lapangan bahwa ini dapat pupuk, penyelewengan akan mudah-mudahan akan kecil. Itu. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan yang disampaikan Kabar Barisrem tadi, Kasat Barisrem, bahwa ada pengencer yang domisilinya itu kami pernah dapat selintingan
maaf, ada yang daerah Pangkalan Jambu nggak di pengecer di Cangkal. Aduh sayang Pak, kenapa? Apakah orang Cangkal tidak ada yang bisa untuk menjadi pengecer di sana? Nah itu kami dengar berapa mungkin mudah-mudahan sekarang tidak lagi, tapi beberapa tahun yang silam gitu. Nah kalau bisa pupuk yang dari Merangin tidak boleh keluar, itu Bapak komit di sana. Akan tetapi juga saya berharap Bapak juga mestinya komit pupuk dari luar tidak boleh masuk Merangin. Karena apa Pak? Justru itu yang menjadikan kami bermasalah. Seperti contoh kemarin ada ini Bapak dari yang ada di Hotel Mitra ya Pak ya. Betul, Pak. Saya mau tahu. Nah, itu bukan pupuk. Kami distributor di sana ada BDMU, ada Tani Subur. Kami ada Utaka. Bukan pupuk Tani Subur, bukan pupuk BDMU, bukan pupuk Utaka. Pupuk siapa? Berarti dari mana? Siluman. Kan gitu. Jadi harapan kami untuk Bapak Kasat juga Kejaksaan, pupuk yang dari luar kami juga minta itu tidak boleh masuk ke wilayah kami. Karena justru kami bumerang bagi kami. Ketika pupuk itu beredar, justru yang ditanya pertama kali pengecer wilayah kami atau distributor wilayah Merangin. Pasti itu yang disalah pertama kali Pak. Sementara itu kan ulah oknum. Jadi kalau seperti itu tangkap aja oknumnya Pak. Ya, saya tanya nih. Pupuk kamu ini berapa banyak? 3.000? Kalau saya kan distributor. Kuota Merangin. Kuota Merangin kalau saya kan belum DPR untuk 2023 itu 2.000. Enggak, 3.000 Merangin 4.000 sekian. 4.000-an. Coba cek lagi dari pertanian, berapa kebutuhan pupuk yang ada di Merangin ini? Hampir 15.000 ton. Kalau Bapak hanya membutuhkan, hanya mengharapkan dari yang subsidi tadi, bagaimana itu? Nah itu Pak, ketika nanti ada yang menyampaikan harga di atas HET. Nah, jadi ini Pak Ibu ya, ini terlalu dramatisir menurut saya. Permasalahan apa yang dirasakan di nanti kita ke depan kita berusaha untuk memperbaiki ini Pak ya. Kita pada hari ini masih ada lagi kalau kurasa sampai di penghujung ya, pada hari ini yang perlu kita perbaiki kesimpulan kita hari ini dapat yang pertama sesuai dengan yang disampaikan Kasat Reskrim tadi dengan Kejaksaan, penegakan hukum terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ini tetap ditegakkan karena jelas pidananya, jelas peraturan pemerintahnya itu menurut beliau tadi itu. Jadi tolong kita semua ini yang berhubungan dengan kegiatan kita yang berhubungan dengan pupuk ini tetap kita hati-hati, waspada, jangan kita ini gegabah tentang masalah pupuk bersubsidi ini. Yang kedua, permasalahan administrasi yang harus kita bagus, harus jelas, harus apa? Administrasi pupuk ini seperti laporan ya, tentang pendataan dan laporan-laporan sebagainya yang berhubungan dengan pupuk ini harus bagus lah. Harus bagus, tertata dengan rapi, baik. Sudah itu di antara kita ini dari distributor, pengecer, dan dari pertanian, Bapak Camat dan koordinator harus seenergi, saling berkoordinasi. Nah, ya kan? Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.